Nah, saya lanjut ya. Sampai di mana nih soal ini ya. Jadi kita tadi ke deret ganti tanda. Deret ganti tanda tadi kita kenal tools yang pertama yaitu uji konvergensi mutlak. Uji konvergensi mutlak itu dengan menyelidiki, dengan membuat deretnya memutlakkan, kita mutlakkan sehingga dia jadi deret positif. Terus kita cek apakah deret positif itu konvergen atau enggak. Ngeceknya gimana? Ya pakai tools deret positif. Ya. Kalau deret positifnya konvergen, maka kita bisa simpulkan deret ganti tandanya juga konvergen. Nah, ya. Terus kenapa disebut konvergensi mutlak? Ya karena itu ganti tandanya konvergen, ya, deret mutlaknya juga konvergen, makanya konvergensi mutlak. Terus tools yang kedua di deret ganti tanda, ya, di deret ganti tanda itu ada uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu gimana? Ya, dimutlakin sukunya, terus pakai uji rasio seperti di uji rasio biasa. Dengan kriteria ini, ya kita bisa kesimpulkan apakah deret ganti tandanya konvergen, divergen, atau nggak bisa disimpulkan. Ya. Nah, kita coba contoh 2. Ini deret ganti tanda nggak ya? Ini nggak ada min satu pangkatnya nih. Nah, tapi ini deret ganti tanda. Ya, kenapa kok bisa? Ganti tandanya nggak plus min ya, tapi plus min plus min gitu ya. Ingat, karena cos itu ya, cos itu nilainya maksimal plus 1 minimal min 1. Jadi ini bisa dibayangin kurvanya begini-begini ya. Kurva cos itu kan begini ya. Jadi deretnya plus min plus min gitu ya. Jadi ini meskipun nggak ada min satu pangkatnya, tapi ini juga deret ganti tanda ya. Nah, sekarang gimana nih? Kita mau pakai ini kan disuruh ngecek apakah dia konvergen mutlak. Nah, pakai ini kan. Berarti sama. Berarti dari sini sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari cos n faktorial per n kuadrat. Ya. Berarti UN, bukan AN ya. UN-nya adalah cos n faktorial per n kuadrat. Nah, mutlak UN-nya, berarti siapa? Mutlak UN-nya berarti cos n faktorial per n kuadrat. Ini kan. Nah, sama dengan siapa? Yang membuat dia ganti tanda kan cos-nya ya. Kalau n kuadrat, karena n-nya mulai dari 1, dikuadratin kan selalu positif ya. Nah, berarti cos n faktorial per n kuadrat. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, terus gimana tuh? Nah, menurut uji konvergensi mutlak, ya, kita cek nih deret UN, gitu kan? Deret mutlaknya konvergen enggak? Kita baru nemu mutlaknya, berarti kita tinggal deretin. Berarti kasih deret kedua ruas, n sama dengan 1 sampai hingga, mutlak UN sama dengan deret n sama dengan 1 sampai hingga, cos n faktorial mutlak per n kuadrat. Ya. Nah, ini karena dia menyangkut ada mutlak di sini, ya. Berarti kan deret positif ya. Coba kita kerjain pakai deret positif. Nah, kalau deret positif, toolsnya ada berapa? Nih, coba ada n kuadrat, limit an-nya tidak sama dengan 0. Coba ini kan an-nya ya. An menjadi hingga cos hingga enggak, karena ada faktorial berarti nggak bisa. Nah, berarti kita pakai uji rasio. Kalau pakai uji rasio tapi dia di dalam cos, ya nggak bisa dicoret nanti. Ya, cos n faktorial per cos n plus 1 faktorial. Ya, jadi nggak bisa juga pakai uji rasio. Jadi ada faktorialnya. Jadi ini nggak bisa nih kalau kita pakai cara yang mana? Kalau kita pakai cara yang ini, uji konvergen mutlak, nggak bisa. Ya, jadi kita sebaiknya langsung pakai uji rasio mutlak. Ya, kenapa nggak bisa yang tadi?
Karena n faktorialnya ini di dalamnya cos, ya. Kalau pakai tools derajat positif, nanti cos n faktorial muncul juga cos n plus 1 faktorial. Nah, itu nggak bisa dicoret, ya, karena ada cosnya. Jadi, kita langsung pakai uji rasio mutlak. Ya. Kalau uji rasio mutlak berarti gimana? Rho sama dengan limit n juta hingga dari UN plus 1 per UN. Berarti sama dengan limit n juta hingga. Nah, UN-nya kan ini. Ya. Berarti kalau UN plus 1 apa? UN plus 1 berarti cos n plus 1 faktorial per m plus 1 kuadrat dikali UN. Dibagi UN, berarti dibalik. Ya. Berarti n kuadrat per cos n faktorial. Nah, berarti itu sama dengan limit n menjadi hingga dari n per n plus 1 kuadrat kali cos n plus 1 faktorial per cos n faktorial. Ini, ya. Itu sama dengan, nah ini cosnya ini nggak boleh dicoret, ya, karena ada cosnya. Tapi cos per cos itu kemungkinannya nilainya ada di berapa? Kemungkinan nilainya ada di berapa? Di antara 1 dan min 1, kan? Ya. Di antara 1 dan min 1. Terus yang ini hasilnya n dibagi n plus 1. N dibagi n plus 1. Kali 1 n plus 1. Berarti ini min 1. Berarti n dibagi n plus 1 itu adalah 1 min 1 per n plus 1. Ini, ya. Ini salah. Coba kita lihat. Sembilan lima lima. Oh, nih ada hingga, ya. Dia harusnya ditentukan dulu bahwa kurang dari 1/n kuadrat. Oke. Jadi gini. Kita tadi, saya ulang, ya. Kan deretnya ini sigma cos n faktorial per n kuadrat n sama dengan 1 sampai hingga. Kalau dimutlakin itu UN-nya kan sama dengan cos n faktorial per n kuadrat. Nah, kalau dimutlakin sama dengan cos n faktorial per n kuadrat. Ini, ya. Nah, ini itu sama dengan siapa? Cos n faktorial per n kuadrat. Nah, kita tahu bahwa cos ini maksimalnya 1, kan? Cos berapapun. Ya. Jadi,
data ini kurang dari sama dengan 1/n kuadrat. Bisa sama. Ya, tapi kurang dari sama dengan 1/n kuadrat. Sama-sama per n kuadrat. Ya, berarti kita menggunakan deret positif ini kan jadi deret positif ya. Tapi pakainya apa? Membandingkan deret dengan deret lainnya. Ya, pakai uji banding biasa. Ya, membandingkan deret dengan deret lainnya. Nah, coba. Jadi kalau kita sederhanakan, UN-nya siapa? UN-nya itu sama dengan cos n faktorial per n kuadrat, ini mutlak. Nah, si UN itu kurang dari ini kan? Kurang dari sama dengan 1/n kuadrat. Nah, sekarang deretin nih kedua ruas. Deretin kedua ruas. Berarti deret UN n sama dengan 1 hingga print sama juga deret cos n faktorial per n kuadrat. Nah, kurang dari sama dengan deret n sama dengan 1 sampai hingga dari 1/n kuadrat. Ya. Jadi deret positif ini kita bandingkan pakai deret lain. Itu pakai uji banding biasa ya. Membandingkan deret dengan deret lain. Nah, kita ketemu nih deret lain. Deret lainnya ini apa nih? Ini adalah deret P. Ya. Dengan P sama dengan 2. Ya, kalau deret P gimana? Kalau P-nya sama dengan 2, mana deret P? Deret P. Ini banding biasa. Nah, ini ya. Deret P, kalau P-nya lebih dari 1, konvergen. Kalau P-nya kurang dari atau sama dengan 1, dia divergen. Nah, ini kan deret P. Deret P itu gimana sih? Nah, ini. 1/n pangkat P. Ini kan 1/n pangkat 2. Nah, berarti P-nya 2 ya. Nah, karena P-nya 2, 2 itu lebih dari 1, ya. 2 itu lebih dari 1, berarti kesimpulannya apa? Kalau lebih dari 1 itu konvergen. Berarti deret ini konvergen. Coba. Berarti deret ini itu konvergen. Nah, deret ini kurang dari deret ini. Berarti kalau deret ini konvergen, apa kesimpulannya buat deret ini? Deretnya juga pasti konvergen kan? Nggak mungkin ini divergen, yang lebih besarnya konvergen. Ini kan deret ini kurang dari deret ini. Ya, deret ini konvergen, ya pasti deret ini juga konvergen. Nggak mungkin ini divergen kan? Dan kalau ini divergen, maka ini pasti divergen. Wong ini yang lebih besar daripada ini. Kan kurang dari sama dengan. Berarti deret ini kurang dari sama dengan deret ini. Yang lebih besar konvergen, berarti yang lebih kecilnya juga lebih konvergen. Ya, jadi kesimpulannya deret ini juga konvergen. Ini pakai apa nih? Nah, ini metode apa nih yang kita pakai ini? Membandingkan deret dengan deret lain. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Nih. Kalau AN kurang dari BN, berarti kan ini AN kurang dari BN. Ya. AN-nya kurang dari BN. Terus kalau BN konvergen, maka AN-nya konvergen. Kalau BN-nya konvergen, maka yang lebih kecil juga konvergen. Ini AN kurang dari BN. Kalau BN-nya konvergen, maka yang lebih kecil juga konvergen. Ya, kayak uji banding biasa. Ya. Oke, berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya dari sini nah, berarti kesimpulannya deret mutlak UN ini konvergen. Nah, deret mutlaknya konvergen. Tahu dari mana tadi? Dari sini kan? Ini tahu dari mana tadi? Dari sini. Nah, kita bandingkan deret ini dengan deret lain. Ya, ternyata deret lainnya konvergen yang lebih besar. Berarti yang lebih kecilnya juga lebih konvergen lagi. Ya. Nah, karena deret mutlaknya konvergen, maka menurut konvergensi mutlak, maka deret ganti tandanya juga konvergen. Jadi, kesimpulannya deret UN-nya juga konvergen. Gitu ya. Jadi deret ganti tandanya juga konvergen. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke konvergensi bersyarat. Nah, apa bedanya konvergensi mutlak dengan konvergensi bersyarat?
Bedanya apa? Nah, kalau mutlak jelas ganti tandanya konvergen, mutlaknya juga konvergen. Dua-duanya sama-sama konvergen nih. Dimutlakin konvergen, nggak dimutlakin juga masih konvergen. Makanya disebut konvergen mutlak. Nah, kalau konvergensi bersyarat gimana? Kalau konvergensi bersyarat itu adalah yang nih. Kan tadi konvergensi mutlak kan gini kan? Kalau mutlaknya konvergen, maka ganti tandanya konvergen. Nah, kebalikannya berlaku nggak? Kalau ininya konvergen, mutlaknya konvergen nggak? Kalau dia ganti tandanya konvergen, apakah mutlaknya konvergen? Nah, kalau di ilmu logika, nggak boleh ya. Jika P, maka Q. Terus kita boleh katakan jika Q, maka pasti P. Nah, ini salah kan? Kalau ini, ya ini aja. Nggak boleh kita simpulkan jika Q, maka P. Nah, ini juga sama. Jika P, maka Q. Ya udah, kalau P pasti Q. Kalau Q, belum tentu P. Jadi kalau Q, belum tentu P. Jadi kalau ini, belum tentu ini. Nah, itulah konvergensi bersyarat. Gimana tuh konvergensi bersyarat berarti? Berarti ganti tandanya konvergen, tapi mutlaknya nggak konvergen. Ya, jadi konvergensi bersyarat itu adalah deret ganti tandanya konvergen, ya, tapi mutlaknya nggak konvergen. Gitu. Pas dimutlakin, dia nggak konvergen. Contohnya, Pak. Contohnya ini, ya. Misalkan ini kalau ditulis gimana? Sigma min 1 pangkat seper n, ya. N sama dengan 1 sampai dia mulai dari 1 ya. Sehingga suku pertama positif. Suku pertama positif berarti N-nya 1, berarti N plus 1. Ya. Nah, ini kan deret ganti tanda ya. Deret ganti tanda. Ya. Deret ganti tanda. Ini konvergen nggak nih? Ya, ini konvergen nggak deret ganti tanda ini? Gimana ngeceknya ya? Pakai tools ganti tanda. Ya. Tools ganti tanda tadi apa? Toolsnya? Terus ganti tanda ada uji konvergensi yang pertama ya. Uji konvergensi bilang apa? Nih, AE-nya siapa nih? Berarti AE-nya sama dengan seper N. Ya. AN-nya seper N, AN plus 1 sama dengan seper N plus 1. Jadi AN-nya selalu lebih besar dari N plus 1 dan selalu pasti positif. Ya. Berarti memenuhi syaratnya, AN lebih besar dari N plus 1, lebih besar dari 0 semuanya. Berarti kita cek nih, limit AN, N ditambah limit N ditambah AN-nya seper N. Nah, sama dengan 0 kan? Nah, limit AN-nya sama dengan 0, berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, deret ganti tanda ini, deret ganti tandanya ini konvergen. Ya, jadi deret ini, deret ganti tandanya konvergen. Deret yang mana tadi? Ini. Nih. Ya, ini kan sama dengan ini tadi kan ya. Jadi kesimpulannya deret ini, deret ganti tanda ini konvergen. Pakai apa metodenya? Pakai uji konvergensi. Ya. Oke, deret ganti tandanya konvergen. Sekarang kalau ini saya mutlakin, ya, berarti dari sini ya, UN-nya siapa nih? UN-nya berarti min 1 pangkat N plus 1 seper N. Kalau saya mutlakin, berarti sama dengan min 1 pangkat seper N. Berarti UN-nya sama dengan seper N. Ya. Sigma ini keduanya. Sigma mutlak UN sama dengan sigma seper N. Ya, nah, sigma seper N itu kan sama dengan ini kan? Nah, ini deret apa nih? Deret harmonik. Ya. Deret harmonik itu apa? Divergen. Deret harmonik. Kalau nggak tahu deret harmonik apa, ya baca lagi, putar lagi videonya dari bab 91 sampai 94. Ya. Deret harmonik itu divergen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya deret mutlaknya ini divergen. Nah, perhatikan nih, ini contohnya. Ya. Deret ganti tandanya, jadi kita cek ini kan, dia konvergen. Tapi kalau kita mutlakin, dia divergen. Nah, inilah
yang disebut sebagai deret dengan konvergensi bersyarat. Ya. Jadi enggak konvergen mutlak. Jadi deret ganti tandanya konvergen, tapi pas dimutlakin dia jadi enggak konvergen. Sama kayak ini. Deret ganti tandanya konvergen, tapi pas dimutlakin dia enggak konvergen. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai konvergensi bersyarat. Nah, sekarang coba ini. Ini konvergen bersyarat enggak? Jadi caranya gimana? Kalau konvergen bersyarat berarti ganti tandanya konvergen, pas dimutlakin dia tidak konvergen, gitu kan? Nah, coba kita cek. Sigma n sama dengan 1 sampai hingga n1 pangkat n plus 1 seper n pangkat setengah. Ya. Ini kan deret ganti tanda. Ya. Deret ganti tanda, tulisnya pakai apa tadi? Pakai apa tulisnya? Kalau deret ganti tanda pakai uji konvergensi ya. Nah, dari sini AI-nya siapa? AI-nya sama dengan seper n pangkat setengah. N plus 1-nya sama dengan seper n plus 1 pangkat setengah. Gitu ya. Nah, ini jelas lebih besar dari AN plus 1. AN-nya lebih besar dari AN plus 1, dan dia selalu positif ya. Nah, karena udah dipenuhi syaratnya, berarti kita boleh pakai uji konvergensi. Limit AN, N ditambah hingga, berarti limit N ditambah hingga dari seper N pangkat setengah. Nah, akar tak hingga, seper tak hingga 0. Nah, limit AN-nya sama dengan 0. Menurut uji konvergensi, berarti apa kesimpulannya? Deret ganti tanda ini itu apa? Konvergen. Menurut uji konvergensi. Nah, sekarang kita cek nih, apakah kalau dimutlakin masih konvergen? Ya. Berarti UN-nya siapa? UN-nya adalah min 1 pangkat N plus 1 super N pangkat setengah. Kalau dimutlakin, itu sama dengan min 1 pangkat. Berarti langsung aja ya, kalau dimutlakin berarti sama dengan siapa? 1 per N pangkat setengah. Nah, sigma ini kedua ruas. Sigma mutlak UN sama dengan sigma seper N pangkat setengah. Nah, ini apa nih? Ini deret P. P-nya sama dengan setengah. Setengah itu kurang dari 1. Nah, ini kan deret positif kan? Nah, kalau deret positif ya tulisnya pakai deret positif. Dan ini deret P. P-nya sama dengan setengah. Setengah itu kurang dari 1. Berarti kesimpulannya apa? Deretnya divergen. Berarti sigma ini itu divergen. Nah, perhatikan. Deret UN-nya konvergen, ya, tapi mutlaknya divergen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sigma min 1 pangkat N plus 1 seper N pangkat setengah ini apa? Konvergen bersyarat. Gitu. Ya. Ini kan UN kan? Ini semua. Ya, jadi sigma UN-nya konvergen. Sigma UN-nya konvergen, tapi pas dimutlakin divergen. Berarti sigma UN-nya itu konvergen bersyarat. Itu ya. Ya, sekarang kita jadi ganti tanda ya. Jadi 91, 2, 3, 4, 5. Harus banyak latihan seperti biasa. Sekarang kita masuk ke 96 ya, deret pangkat. Deret pangkat. Nih. Semua deret yang telah dipelajari pada bahasan sebelumnya itu adalah deret konstanta. Ya, jelas ya. Kenapa deret konstanta? Ini kalau dimasukin n-nya jadi konstanta tambah konstanta tambah konstanta, ya kan? Nah, sekarang kita kenalkan namanya deret fungsi. Apa tuh deret fungsi? Deret fungsi itu berarti ya deret, tapi yang dideret, yang dijumlahin itu adalah fungsi-fungsi. Ini kan fungsi ya, bukan konstanta kan? Ini kan ada x-nya. Ini juga fungsi, ini juga fungsi. Ya, jadi ini namanya deret fungsi. Kalau nggak ada x-nya, dia jadi deret konstanta.
Jadi sin 1, sin 2, sin 3, sin 4 gitu kan. Nah, karena ada X-nya berarti dia jadi deret fungsi. Nah, pertanyaannya sama, ya. Berapa kita harus substitusi X ya supaya deret, kalau kita ganti X-nya menjadi suatu bilangan, dia jadi deret konstanta lagi kan? Yang pertanyaannya berarti berapa ya X-nya supaya deret ini jadi konvergen. Nah, ini berapa X-nya supaya deret ini jadi konvergen. Terus kalau konvergen berapa jumlahannya gitu. Ya, paham ya? Tahu bedanya deret fungsi dengan deret konstanta? Kalau deret konstanta ya berarti yang dijumlahin konstanta-konstanta. Kayak kemarin kan dari tadi kita kan, nah ini kan 1,5, 1/3 ini kan konstanta semua yang dijumlahin. Sebelumnya juga sama. Ya, mana? Ini juga konstanta yang dijumlahin konstanta. Itu deret konstanta. Kalau deret fungsi ya berarti fungsi-fungsi yang dijumlahin. Nah, fungsi-fungsi yang dijumlahin. Masalahnya sekarang adalah karena dia berubah fungsi, jadi pertanyaannya berapa ya X-nya supaya dia jadi deret konstanta yang konvergen. Karena begitu X diganti nilai, misalkan X-nya diganti Pi, ini jadi konstanta kan pasti, deret konstanta ya. Nah, deretnya konvergen nggak? Ya, gitu. Jadi pertanyaannya adalah berapa ya X supaya deret ini jadi konvergen. Kalau konvergen, dia konvergen kemana? Gitu. Nah, kita kenalan dulu sama deret pangkat dalam X. Nanti ada juga deret pangkat dalam X min A. Nah, kita deret pangkat dalam X dulu. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma AN X pangkat N. Perhatikan, kalau kemarin nggak ada ini, jadi cuma deret AN, yang berarti deret positif. Ya kan? Deret konstanta. Deret AN aja, itu deret konstanta. Nah, sekarang ada X pangkat N, berarti deret fungsi nih jadinya. Ya. Jadi kalau dimasukkan A0, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sama, berapa ya X supaya deret fungsi ini konvergen? Dan konvergen kemana? Gitu. Nah, untuk mengetahui itu, dijawab namanya di himpunan konvergensi. Ya, jadi sebelum ke himpunan konvergensi, nah, pahami dulu ya sama bentuk dari deret pangkat dalam X. Nih, deret pangkat dalam X bentuk umumnya ini. Sigma AN X pangkat N. Ya. Jadi sigma AN X pangkat N. Itu deret pangkat dalam X. Oke. Kalau pengen tahu berapa X-nya supaya deret ini jadi konvergen, nah itu kita cari di himpunan konvergensi. Himpunan konvergensi ini paling mudah daripada yang bab-bab sebelumnya karena caranya nggak banyak, cuma satu. Jadi kalau ditanya di ujian, tentukan himpunan konvergensi. Nah, itu maksudnya apa? Berarti maksudnya tentukan X yang mana saja supaya deret ini jadi konvergen gitu maksudnya. Ya. Caranya cuma satu, himpunan konvergensi, yaitu pakai apa? Uji rasio mutlak. Nah, jadi untuk menentukan himpunan konvergensi itu menggunakan uji rasio mutlak. Atau dengan kata lain, untuk mengetahui X yang manakah atau X berapakah supaya deret ini jadi konvergen, nah itu pakai uji rasio mutlak. Ya. Uji rasio mutlak. Coba kita kerjakan. Misalkan nih, carilah himpunan konvergensi untuk ini. Berarti maksudnya apa nih? Berarti carilah X-nya berapa saja supaya deret ini jadi konvergen kalau X-nya tadi dimasukkan ke sini. Misalkan X-nya 2. 2 pangkat N kan? Jadi nanti jadi sigma 2 pangkat N per N faktorial. Kalau X-nya 3, berarti sigma 3 pangkat N per N faktorial. X-nya 4 pangkat N faktorial. Kan itu banyak kan deretnya. Nah, X yang manakah yang membuat deretnya konvergen? Gitu. Ya. Nah, coba kita kerjakan. Berarti sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga
X pangkat N per N faktorial. Nah, karena ini himpunan konvergensi, ya, himpunan konvergensi toolsnya cuma satu, pasti menggunakan uji rasio mutlak. Jadi kita harus tahu UN. Nah, dari sini kita tahu UN-nya siapa? UN-nya adalah X pangkat N per N faktorial. Berarti mutlaknya adalah X pangkat N per N faktorial. Gini ya, kan N faktorial udah pasti positif ya. Nah, X pangkat N kan belum tentu positif, karena X-nya kita nggak tahu siapa. Bisa jadi negatif kan X-nya. Jadi mutlaknya masih ikut. Nah, sekarang uji rasio mutlak bilang apa? Rho sama dengan limit N menjuta hingga dari UN plus 1 per UN. Ini ya. Limit N menjuta hingga UN plus 1-nya siapa? Ini. UN plus 1 berarti semua N tambah 1. Jadi X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali kan UN plus 1 dibagi UN. UN-nya kan pecahan. Nah, saya ganti kali, berarti dibalik. Ya. Dibalik N faktorial per X pangkat N. Nah, ini berarti sama dengan siapa? Sama dengan limit N menjuta hingga dari X pangkat N plus 1 per X pangkat N. Ini dikali N faktorial per N plus 1 kali N faktorial. Ini ya. Nah, ini berarti gimana? X pangkat N kali X dibagi X. Berarti ini sama dengan limit N menjuta hingga dari, ini tinggal mutlak X, tinggal 1 per N plus 1. Ya. Nah, limitnya ini bergerak pada N. Jadi X-nya, karena nggak ada N-nya, berarti dia boleh keluar limit. Berarti mutlak X, limit N menjuta hingga 1 per N plus 1. Ya. Nah, 1 per N plus 1, N plus 1. Seperti hingga 0. Ya. Rho-nya sama dengan mutlak X. Ini berarti 0. X kali 0 sama dengan 0. Nah, rho-nya sama dengan 0. Ini rho-nya sama dengan 0. 0 itu kurang dari 1. Berarti menurut uji rasio mutlak, berarti deret ini konvergen mutlak. Ya, mana-mana. N faktorial ini konvergen mutlak. Gimana? Berapa berarti X-nya? Supaya dia konvergen. Nah, ini di sini X-nya dihilangkan nih. Artinya apa? Kenapa hilang dikali 0? Kenapa 0? Karena ketemu limitnya ini. Berarti maksudnya apa? Berarti maksudnya untuk berapapun X, ya, berarti dia selalu konvergen mutlak. Berapapun nilai X. Berarti X-nya siapa aja? Ya, semua bilangan real. Ya. Jadi himpunan konvergensinya siapa? Himpunan konvergensinya berarti adalah semua bilangan real. Berapapun bilangannya. Berapapun X-nya. Dia selalu konvergen. Bahkan konvergennya mutlak. Ya. Oke, contoh berikutnya sekarang. Carilah himpunan konvergensi untuk ini. Ya, coba kita cari. Berarti soalnya apa? Sigma N faktorial X pangkat N sama dengan 0 sama dengan tangga. Berarti UN-nya adalah N faktorial X pangkat N. Berarti rho sama dengan limit N menjuta hingga UN plus 1 per UN. Berarti sama dengan limit N menjuta hingga UN plus 1. Berarti semua N tambah 1. Ya. Berarti N plus 1 faktorial. Di sini X pangkat N plus 1. Nah, ada mutlaknya ya. Nah, karena N plus 1 ini udah pasti positif, jadi nggak usah dimutlak. Cuma ini aja mutlak. Per mutlak UN.
Berarti n faktorial x pangkat n. Ya. Berarti sama dengan siapa? Limit n ditambah hingga dari n plus 1 faktorial. Berarti ini jadi n plus 1. Terus yang ini x pangkat n. Berarti nah gini ya. Nah mutlak x-nya kan nggak ada n-nya. Limitnya kan berjalan di n. Berarti ini boleh keluar limit. Berarti sama dengan mutlak x kali limit n ditambah hingga dari n plus 1. Nah limitnya apa nih? Sama dengan tak hingga kan? Nah berarti rho-nya sama dengan tak hingga. Rho sama dengan tak hingga itu lebih dari 1. Ya. Berarti apa kesimpulannya? Jadi rasio mutlak. Nah, kalau rho-nya lebih dari 1, maka dia deretnya divergen. Ya. Jadi maksudnya apa? Berarti ini untuk x berapapun ini pasti divergen. Ya, kenapa? Kok untuk x berapapun? Karena x yang berapapun di sini dikali tak hingga, ya hasilnya selalu tak hingga. Tak hingga itu lebih dari 1. Berarti ini untuk x berapapun deret ini selalu pasti divergen. Ya, jadi kesimpulannya deret ini x pangkat n itu selalu divergen untuk setiap x bilangan real. Jadi jumlah konvergensinya gimana dong? Jumlah konvergensinya berarti nggak ada, jumlah kosong. Karena nggak ada yang konvergen, semuanya divergen. Ya. Nah, contoh lagi yang dia konvergen di suatu interval. Oh, nggak ada. Saya coba tulis contoh di buku. Ini 9. Nah, ini coba ya. Sebelah ini. Tentukan himpunan konvergensi dari ini. Misalkan. Tadi kan nggak menarik ya. Nggak menariknya kenapa? Karena contoh yang pertama, dia konvergen di mana-mana. Terus contoh yang kedua, dia nggak konvergen di mana-mana. Nah, terus yang konvergen di interval tertentu gimana? Nah, ini contohnya. Ya. Misalkan ada deret ini, sigma x pangkat n per n plus 1 pangkat 2 pangkat n sama dengan 0 sampai n. Nah, ya. Berarti kan bukan konvergensi yang ditanya. Rho sama dengan limit n menjuta hingga dari un plus 1 per un. Berarti sama dengan limit n menjuta hingga un-nya kan berarti ini ya. Un plus 1. Berarti x pangkat n plus 1 per di sini kan n plus 1 berarti n plus 1 per 1. Berarti n plus 2 pangkat n plus 1 dikali per un. Ini tadi itu baru un plus 1 dibagi un-nya kan ini ya. Jadi dikali berarti dibalik. Jadi ini dibalik jadi n plus 1 2 pangkat n per x pangkat n. Nah, mutlaknya cuma di x ya. Kenapa? Karena mutlaknya cuma di sini karena ini udah pasti positif. Jadi dimutlakin bisa langsung keluar. Mutlak. Jadi mutlaknya cuma di sini. Nah, lanjut. Jadi sekarang ini sama dengan siapa? Sama dengan limit
N menuju hingga dari ini dibagi ini siapa? Ini dibagi ini mutlak X. Terus ini dibagi ini berarti plus 1 per N plus 2 ya. 2 pangkat N dikali setengah. Ya, ini sama ini kan setengah. Ini bagi ini itu yang ini bagi ini itu yang ini. Ya, mutlak X-nya boleh keluar karena nggak ada N-nya. Berarti limit N menuju hingga dari setengah juga boleh keluar ya, karena nggak ada N-nya kan. Berarti setengahnya boleh keluar juga. Nah, ini limit N menuju hingga dari ini. Terus, nah limit ini berapa? Bagi pangkat tertinggi penyebutnya, 1 per 1. Limitnya 1 kan? 1. Berarti row-nya itu sama dengan mutlak X per 2. Nah, ini uji rasio mutlak itu bilang apa? Dia akan konvergen mutlak kalau row-nya kurang dari 1. Ya kan? Ini. Uji rasio mutlak. Ya. Ya. Dia akan konvergen mutlak kalau row-nya kurang dari 1. Nah, row yang kita temuin, gimana? Row yang kita temuin mutlak X per 2. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi gimana? Kalau yang kita temuin yang tadi gimana? Yang tadi row-nya tak hingga lebih dari 1, jadi pasti divergen. Yang sebelumnya lagi row-nya sama dengan 0 untuk semua X. 0 itu kurang dari 1, jadi semuanya konvergen. Nah, sekarang yang kita temuin row-nya gimana? Row-nya berubah gini. Nah, row-nya sama dengan mutlak X per 2. Sasaran kita apa? Sasaran kita supaya dia konvergen. Nah, kita cari aja nih yang konvergen mutlak. Ya, konvergen mutlak row-nya harus kurang dari 1. Berarti ini kita buat kurang dari 1. Supaya apa? Supaya konvergen mutlak. Berarti X kurang dari 2. Ya, berarti X-nya siapa? X-nya 2 min 2. Ya. Nah, berarti himpunan konvergen yang pasti mutlak itu adalah ketika X-nya di antara min 2 sampai 2. Di min 2 sama di 2-nya gimana? Kita perlu cek. Nah, kita perlu cek. Berarti sekarang kita mau cek. Untuk X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Berarti deret ini, kalau X-nya min 2, dia jadi apa? Berarti sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari min 2 pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N. Ini ya. Min 2 pangkat N, min 2 itu kan min 1 kali 2 ya. Berarti ini sama aja dengan gini. Sigma N sama dengan 0 sampai hingga min 1 pangkat N, 2 pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N. Min 2 ini kan min 1 kali 2. Min 1 kali 2 di pangkat N. Berarti min 1 pangkat N, 2 pangkat N. Ini habis. Nah, ya. Jadi, kalau X-nya min 2, deretnya jadi ini. Jadi apa? Jadi, sigma N sama dengan 0 sampai hingga min 1 pangkat N seper N plus 1. Nah, ini deret apa nih? Deret ganti tanda. Deret ganti tanda, tulisnya pakai apa tadi? Pertama pakai uji konvergensi. AN-nya siapa? AN-nya ini kan? Nah, AN-nya seper N plus 1. AN plus 1-nya berarti seper N plus 2. Ini lebih besar dari ini. AN-nya selalu lebih besar dari AN plus 1. Dan selalu lebih besar dari 0. Berarti kita boleh pakai uji konvergensi. Limit AN, N menuju hingga. Berarti sama dengan limit N menuju hingga dari seper N plus 1. Nah, AN-nya kan seper N plus 1. Sama dengan 0. Nah, kesimpulannya apa nih? Limit AN-nya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya, deret ini, deret min 1 pangkat N seper N plus 1 ini konvergen ternyata. Ya. Jadi untuk X sama dengan min 2,
dia konvergen. Kan di min 2 sampai 2 kan pasti konvergen mutlak tadi kan di sini. Nah, kita baru cek nih di ujung-ujungnya di min 2 sama di 2-nya. Ternyata di min 2-nya juga konvergen. Sekarang kita cek juga nih di 2-nya. Di 2-nya konvergen enggak? Berarti sekarang untuk X sama dengan 2, maka soal ini jadi apa? Jadi sigma 2 pangkat N per N plus 1 kali 2 pangkat N. Ya, berarti coret-coret ini sama dengan sigma jadi 1 per N plus 1. Nah, ini deret apa nih? Ini deret apa? Deret harmonik ya. Kan nambah 1 terus. Deret harmonik itu apa? Ini deret harmonik. Deret harmonik itu divergen. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya deret ini 1/1 itu divergen. Ya. Jadi hubungan konvergensinya gimana? Jadi hubungan konvergensinya itu adalah X elemen real ya sehingga X kurang dari min 2 sampai 2 sorry nah gini kalau di min 2 sama 2 kan udah pasti konvergen mutlak. Dari mana tadi? Dari sini, rho-nya kurang dari 1. Memang kita buat kan? Kita buat rho-nya kurang dari 1, maka ketemu ini. Berarti pasti di antara ini sampai ini dia konvergen mutlak. Terus kita udah cek nih, ternyata di min 2, kalau X-nya min 2, pas di min 2, kalau X-nya min 2, deretnya konvergen. Nah, berarti di min 2 dia juga konvergen. Berarti ini ada sama dengan. Nah, terus di 2-nya dia, di 2-nya konvergen nggak tadi? Enggak sensitif. Nah, pas di X sama dengan 2, ternyata deretnya divergen. Berarti di 2 dia nggak konvergen, berarti nggak usah diikutkan. Nah, berarti hubungan konvergensinya cuma min 2 sampai 2, min 2-nya ikut, 2-nya nggak ikut. Nah, gitu. Ya. Jadi kita udah punya contoh ya, hubungan konvergensi yang berupa interval. Tadi yang pertama tadi konvergen di mana-mana. Ini di semua bilangan real. Karena rho-nya kurang dari 1 selalu. Ya, untuk semua X selalu kurang dari 1. Berarti hubungan konvergensinya di mana-mana. Terus kita juga punya contoh hubungan konvergensi. Hubungan konvergensinya nggak ada, berarti nggak punya hubungan konvergensi. Terus kita juga sekarang punya contoh hubungan konvergensinya di interval min 2 sampai 2 dan di salah satu ujungnya. Ya. Nah, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Ada yang chat. Ya, udah nggak apa-apa ikut mata kuliah PMK ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak.